Guys, kalian pernah ngerasa gak waktu minum kopi itu waktu gelas pertama nikmat banget, tapi waktu gelas keempat malah gak seenak yang pertama? Iya bener banget, kenapa ya? Awalnya semangat, tapi lama-kelamaan rasanya jadi pahit. Nah, hal sesimpel itu bisa dijelasin pakai teori ekonomi loh, namanya revolusi marginal, dan dari situ lahir mazhab yang klasik. Revolusi marginal ini sebenarnya adalah pergeseran fokus besar-besaran dalam ilmu ekonomi. Sebelumnya, ekonomi klasik fokus ke hal-hal makro, kayak biaya produksi dan pertumbuhan negara. Tapi, dengan adanya revolusi ini, ekonom mulai meneliti nilai dari sisi yang lebih kecil, yaitu tambahan kepuasan yang didapatkan individu dari unit konsumsi terakhir. Pergeseran ini yang akhirnya melahirkan mazhab neoklasik, mazhab yang percaya bahwa pasar bekerja paling efisien ketika individu bertindak rasional untuk memaksimalkan kepuasan mereka. Jadi, secangkir kopi ini adalah pintu masuk kita ke pemikiran ekonomi modern. Dulu, Marx dan Engels percaya bahwa nilai suatu barang itu ditentukan dari biaya produksinya. Tapi tokoh ekonom kayak Jeff Wallace sama Karl Menger bilangnya nggak gitu. Mereka bilang nilai tergantung pada kepuasan konsumen. Itulah yang disebut dengan analisis marginal. Setiap tambahan konsumsi bakal ngasih tambahan kepuasan, tetapi makin lama makin mengecil. Teori ini, Law of Diminishing Marginal Utility atau hukum Gosen pertama, adalah inti dari pemikiran neoklasik. Ini menjelaskan kenapa kita tidak mau terus-terusan membeli kopi meskipun harganya murah. Tambahan kepuasan dari kopi kelima tidak sepadan sama dengan harganya. Fungsi kepuasan kita atau utility function mulai menurun. Inilah yang membuat ekonomi jadi lebih fokus pada pilihan individu dan perilaku rasional mereka. Kayak minum kopi, makin banyak makin hambar. Nah, itu namanya law of diminishing marginal utility. Bahkan menurut penelitian Hasan pada tahun 2014, teori inilah yang membuat ekonomi itu lebih manusiawi karena fokusnya ke kepuasan manusia. Kalau menurut ekonomi yang dia bilang nilai itu bersifat subjektif tergantung pada kebutuhan tiap orang. Contohnya air sangat penting di kehidupan manusia, sedangkan dia tidak begitu penting tetapi harganya sangat mahal. Ada juga Gombrowicz and Ludwig von Mises, di mana mereka mendukung sistem pasar bebas. Nah, menurut penelitian Fatur Rahman pada tahun 2015, pemikiran mereka ini tuh sama halnya seperti permasalahan di ekonomi Islam, yang mana membebaskan setiap manusia dalam memilih. Selain subjektivitas, mazhab Austria juga terkenal sangat anti-intervensi pemerintah. Ludwig von Mises sangat vokal menentang sosialisme karena menganggap perencanaan terpusat mustahil. Tanpa pasar bebas dan harga yang bergerak, pemerintah nggak akan punya informasi cukup untuk alokasi sumber daya yang efisien. Hayek juga bilang masalah ekonomi itu bukan sumber daya, tapi gimana caranya manusia pakai pengetahuan yang tersebar di masyarakat. Friedrich Hayek, murid Mises, melanjutkan ide ini. Menurut dia, harga di pasar bebas adalah sistem sinyal informasi yang paling sempurna. Ketika harga kopi naik, itu sinyal ke seluruh masyarakat bahwa kopi sedang langka atau permintaan tinggi, sehingga produsen dan konsumen bisa menyesuaikan diri tanpa perlu perintah dari atas. Inilah kenapa Hayek sangat memegang teguh kebebasan pasar. Nah, selanjutnya muncul mazhab Lausanne dari Leon Warras. Ia menjelaskan bahwa ekonomi itu bisa dijelaskan juga menggunakan metode matematis. Oh iya, betul. Itu tuh yang ngomongin general equilibrium itu ya. Jadi semua pasar itu nyambung. Betul. Menurut Mubiarto 2002, Leon Warras mengenalin keseimbangan umum yang menjadi dasar model ekonomi matematis modern. Betul sekali, kontribusi besar Leon Warras adalah dia melihat seluruh pasar sebagai satu sistem yang saling terkait melalui matematika. Dia percaya di seluruh pasar berupa pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, ada harga dan kuantitas yang bisa membuat semuanya seimbang pada saat yang sama. Inilah disebut juga dengan keseimbangan umum atau general equilibrium. Ide ini jadi tulang punggung seluruh model peramalan dan simulasi ekonomi yang kita kenal sekarang.
Ada juga Elizabeth Greenwich dan Alfred Marshall yang menemukan konsep keelastisitas permintaan. Dan juga kata Sufiani dari 2023, Marshall juga yang bikin ekonomi diakui sebagai ilmu mandiri lewat bukunya The Principles of Economics. Alfred Marshall di mazhab Cambridge melakukan hal yang lebih praktis. Dia menggabungkan gagasan biaya produksi dari klasik dan kepuasan konsumen dari marginalis. Marshall terkenal dengan analisa keseimbangan parsial atau partial equilibrium yang fokus pada satu pasar spesifik. Misalnya, mempelajari hanya pasar kopi, menganggap pasar lain stabil atau ceteris paribus. Dia juga memperkenalkan alat-alat seperti surplus konsumen dan produsen dan konsep time period atau jangka pendek dan jangka panjang yang memudahkan analisis ekonomi sehari-hari. Kontribusinya sangat besar hingga bukunya Principles of Economics diakui sebagai fondasi ilmu ekonomi mandiri. Pada tahun 1930-an, Chamberlain and John Robinson mulai menyentil mengenai pasar sempurna, di mana mereka mulai mengenalkan persaingan monopolistik. Contohnya antara kopi saset versus kopi botol. Sama-sama kopi, tapi memiliki rasa yang berbeda. Nah, dari situ muncullah teori seperti game teori dan informasi asimetris. Oh iya, seperti kata Sufiani 2023, revolusi maritima ini bikin ekonomi lebih manusiawi, di mana nilainya itu tergantung pada kepuasan bukan biaya. Dan juga menurut Mubyarto 2002, teori ini bikin ekonomi modern lebih realistis. Ya, betul. Jadi ekonomi itu nggak perihal mengenai angka. Jadi mengenai manusia dengan pilihannya. Nah, dari sebotol kopi ini kita bisa mempelajari teori ekonomi.